Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my dear students? Well, I hope you are all blessed with health and happiness. Well, students, in this occasion, I will inform you that next week you will have practical examination. So now I will give you a little review from what you have studied so far. Nah, jadi untuk persiapan ujian praktek yang akan dilaksanakan minggu depan, mulai Senin 22 Februari, nanti bahasa Inggris akan dilaksanakan on Wednesday. So once again, I will give you to prepare for the practical examination. Jadi untuk bentuk ujiannya nanti adalah ujian tulis. Jadi kalian harus menulis teks yang terdiri dari beberapa kalimat. Teksnya bagaimana nanti akan kalian ketahui pada saat pelaksanaan ujian nanti. Namun demikian, saya akan kembali menyampaikan review tentang apa yang terkait dengan persiapan ujian praktek nanti. Karena itu terkait dengan menulis teks, maka apa saja unsur-unsur kalimat yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ini tentu kalian pernah mengetahui materi ini di kelas 7 ya, di mana unsur dalam kalimat adalah ada subjek, objek, dan kemudian ada possessive adjective, kemudian ada possessive pronoun. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bagaimana perubahan dari subjek menjadi objek. Kalau subjek itu I, objeknya menjadi me, you tetap you. We berubah menjadi us, they berubah menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it tetap it. Nah, contohnya kan ada kalimat I help you. Nah, itu you sebagai objek, I sebagai subjek. Tapi dalam kalimat you help me, itu aku menjadi objek, maka berubah menjadi me di sini ya. Kalau kalimatnya you help I itu salah, maka yang benar adalah you help me, karena saya dalam posisi objek berubah menjadi me. Tapi kalau you tetap ya tidak berubah, you tetap you. Kemudian yang we berubah menjadi us dan seterusnya seperti sudah saya bacakan tadi. Nah, sekarang yang possessive adjective ini kan kata sifat yang menyatakan milik. Contohnya ini ada my house, your house, our house, their house, his house, her house, its house. Yang di sini my house kalian tentu sudah tahu artinya yaitu rumahku. Ya jangan sampai terbalik karena saya pernah mendapati ada siswa kelas 9 itu mau mengatakan rumah saya itu house I am. Nah, itu kan sangat apa ya? Istilahnya parah ya istilahnya ya. My house yang benar bukan house I am ya. Dia mungkin hanya melihat kamu saja. Saya itu house, rumah maaf saya itu I am, rumah itu house, sehingga dia mengatakan house I am. Nah, jadi ini hal yang sepele, jangan sampai ada yang tidak tahu bagaimana meneruskan possessive adjektif. Jadi posisinya ada di depan kata benda. Jadi yang berwarna merah ini semua merupakan possessive adjektif. My house, your house, rumahku, rumahmu, our house, rumah kita. Nah, kemudian di sini yang paling belakang ini possessive pronoun, ini kan kata ganti milik, di mana bendanya tidak disebutkan lagi di belakangnya, berbeda dengan yang possessive adjective. Di sini setelah kata my harus disebutkan benda di belakangnya. My apa? Ya, apanya yang dimiliki ini disebutkan my house. Your juga di sini your house. Nggak bisa your terus berhenti, harus disebutkan benda di belakangnya. Your house. Tapi kalau yang di sini possessive pronoun ini nggak disebutkan bendanya. Contohnya misalnya the book is mine.
buku itu milikku. Jadi di belakang kata mine nggak menyebutkan kata buku lagi karena kata buku sudah disebutkan sebelumnya. Demikian juga yours, ours, dan seterusnya. Jadi sekali lagi untuk yang possessive pronoun ini bendanya tidak disebutkan lagi. Jadi setelah mine ya sudah tidak menyebutkan benda lagi. Misalnya rumah itu adalah milik kita. The house is ours. Nah, di sini cukup sampai ours, nggak perlu menyebutkan rumahnya lagi. Baik, itu ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini perlu diingat ya. Subjek kan nggak hanya I, you, we, they, dan seterusnya tadi ya. Bisa juga nama orang, bisa juga sebutan. Nah, contohnya ini. Nah, Mirna, ini kan nama orang. Kita harus tahu kata gantinya apa. Karena ini perempuan, maka kata gantinya she. Nah, sekarang kalau misalnya Bobby, maka kata gantinya he. Karena Bobby kan biasanya laki-laki ya. Nah, sekarang Dewi and Dika, dua orang. Kan bisa saja subjeknya itu dua orang. Maka kata gantinya apa kalau subjeknya dua orang? Devi and Dika. Maka berubah menjadi they. Kemudian Shania and I. Sania dan Agus. Sania and I, maka kalau diganti ini menjadi we, ya, kami. Kemudian the students. Nah, di sini karena siswanya jamak ya, dalam bentuk jamak ada huruf S-nya. Ini kan menunjukkan jamak ya huruf S di sini, maka kata gantinya adalah they. Ya. Kemudian my father, ini kan sebutan dalam hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga. My father, ayahku, itu kan berarti kan laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Nah, berikutnya contoh lengkapi kalimat di bawah ini menggunakan personal pronoun atau menggunakan possessive adjektif. Nah, coba kita lihat pada kalimat pertama, I am Juna, saya Juna. Kira-kira apa ini isinya yang paling tepat? Biasanya kan ini perkenalan terus menyebut nama serta hobi. Maka namaku Juna, hobiku adalah bermain catur. Bagaimana mengatakan hobiku? Tentu saja isinya adalah my, ya, hobiku. Ya, jangan hobi my atau hobi ayam apalagi ya, tapi my hobi. Kemudian number 2, I have a new friend. Saya punya seorang teman baru. Biasanya kan kita akan menyebutkan namanya Farid. Apa isian untuk tempat yang kosong ini yang paling pas atau yang paling tepat untuk mengatakan namanya? Nah, karena ini Farid ini laki-laki, kita lihat tabel di atas tadi, maka yang paling tepat adalah his, ya. Kalau di si her tentu salah karena Farid biasanya nama laki-laki. Nah, kalau Farida itu beda lagi ya. Kalau Farid itu laki-laki maka di sini his. His name is Farid. Next, number 3. My brother is a designer. Ya, saudara laki-lakiku adalah seorang designer. Dia, kan biasanya begitu kita menyebutnya. Dia tinggal di Bali sekarang. Nah, ini kata ganti untuk my brother adalah he. Then number 4. Tini is a bank teller. Tugasnya, ya Tini adalah seorang teller di sebuah bank. Jobnya atau tugasnya adalah untuk melayani pelanggan atau nasabah yang ingin menyimpan atau menarik uang dari bank. Tugasnya. Nah, untuk mengatakannya, ya untuk menyatakan milik, dan yang memiliki ini perempuan, di sini kan ini kan nama perempuan biasanya ya, maka untuk menggantikan katanya di sini kita gunakan kata her ya. Jadi her job, tugasnya ya, nya siapa ya, tentu tugasnya si
Tini ini, ya. Jadi di sini Tini diganti menjadi her untuk menyatakan milik. Number 5, the children are in the library. Ya, anak-anak sedang di perpustakaan. They are doing, mereka sedang mengerjakan biasanya kan tugas mereka. Nah, untuk menyatakan milik mereka apa di sini? Nah, bisa dilihat tabel tadi. Saya yakin tabel tadi kalian sudah memiliki di kelas sebelumnya, sehingga kalian bisa buka tabelnya. They are doing their assignment. They are doing their assignment. Mereka sedang mengerjakan tugas mereka. Nah, number 6. My father has a new car. Ayah mempunyai mobil baru. Biasanya kita akan mengatakan warnanya coklat. Bagaimana untuk mengatakan warnanya? Nah, ini menyatakan milik untuk benda. Kan yang bisa memiliki tidak hanya manusia, benda juga bisa memiliki, binatang bisa memiliki. Maksudnya memiliki apa? Binatang memiliki ekor, ekornya. Ya, misalnya buku memiliki apa? Ya bisa saja memiliki harga, memiliki sampul, memiliki warna. Maka untuk mengatakan warna mobilnya, nah di sini karena mobilnya cuma satu ya ada kata maka kita gunakan kata ganti each. Ya, each color is brown. Its color is brown. Jadi dalam bahasa Indonesia ini artinya warnanya. Nah, jangan sampai keliru ya. Warnanya, its color is brown. Oke. Penjelasan berikutnya dalam paragraf, ya contoh-contoh dalam paragraf kita lihat. I have a new classmate. Saya punya seorang teman sekelas yang baru. Namanya Andri. Bagaimana untuk mengatakan namanya? Ya, tentu saja jawabannya adalah his. Nah, kemudian biasanya kan dilanjutkan dengan subjek berikutnya. Apa isian untuk subjek di sini? Nah, he lives in Bligo kilometer 1 luar. Dia. Di sini kita pakai he karena yang diperkenalkan namanya Andri. Andri laki-laki. Kemudian he is tall and slim. Ini karena masih sama-sama berfungsi sebagai subjek, sama-sama menggunakan he ya, atas bawah ini sama-sama pakai he. Sedangkan yang ini pakai his karena menyatakan milik. Ya, kita pakai his, jangan sampai he name. Karena saya sering melihat ada siswa yang mau mengatakan namanya itu he name atau she name, itu salah. Yang benar adalah his name atau her name. Nah, sekarang kita lihat berikutnya contoh yang kalimat berikutnya. Bla 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 hair is short and straight. Rambutnya hair. Untuk mengatakan rambutnya bla 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 hair. Apanya di sini? Ya rambutnya. His hair is short. Ya, jadi rambutnya pendek dan lurus. Kita menggunakan his karena yang memiliki ini adalah laki-laki. Next, we all, kami semua menyukainya. Kami semua menyukainya. Nya sebagai subjek. Nah, dia laki-laki sebagai subjek. Apa yang digunakan? Yaitu kata gantinya adalah kata him. Jangan sampai keliru ya. Kami semua menyukainya. Jangan sampai we all love he. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah we all love him. Ya, saya ulang. We all love him. Jangan sampai we all love he. Walaupun kalau diartikan ya sama-sama. Berarti kami semua menyayanginya atau menyukainya. Namun dalam bahasa Inggris itu memang ada perbedaan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi we all love him because karena apa ini? Karena sebagai subjek lagi. Kalau yang kalimat ini sebagai objek, yang ini sebagai subjek, maka kalimat yang ini dilengkapi dengan kata he is friendly and helpful karena dia
karena dia ramah dan suka membantu. Jadi bedakan antara dia sebagai subjek dan dia sebagai objek. Dan ini dia menyatakan milik. His, him menyatakan sebagai objek. Ini yang he sebagai subjek ada 3. Yang menyatakan milik ada 2 di sini. Yang ini sebagai objek. Nah, sekarang bagaimana kalau ini diganti dengan nama Andin? Ini kalimatnya sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi ini namanya Andin. Yang ini kan kalian lagi ngetren tentunya. Maaf, ini nama ini lagi ngetren karena di dunia sinetron ini kalian sangat mengetahui tentunya. I have a new classmate. Namanya Andin. Ya, saya punya teman sekelas namanya Andin. Untuk mengatakan namanya apa di sini? Karena ini perempuan, maka di sini her. Nah, sebagai subjek kita menggunakan kata she. She lives in Liko KM1 luar. Nah, ini sebagai subjek lagi kita masih menggunakan kata she. She is tall and slim. Dia tinggi dan ramping. Nah, sekarang menyatakan milik seperti yang her name ini, maka di sini her hair. Ya, her hair is short and straight. Kami semua berikutnya, we all love, kami semua menyukainya. Nah, nya sebagai objek, dia perempuan sebagai objek, maka isinya adalah her. Kebetulan ini adalah sama, ya, kebetulan sama dengan yang menyatakan milik, sama-sama her. Kami semua menyukainya karena, nah ini sebagai subjek lagi. Pokoknya kalau dia perempuan sebagai subjek selalu menggunakan she, sedangkan untuk menyatakan milik menggunakan her, untuk sebagai objek juga menggunakan her. Agak sedikit berbeda dengan yang dia laki-laki tadi ya. Kalau dia laki-laki tadi kan di sini his, di sini him. Tapi di sini untuk perempuan sama, her, baik untuk menyatakan milik maupun dalam posisi sebagai objek. Oke. Nah, di sini tugas kelompok. Perhatikan di sini tugas kelompok untuk kalian. Tulis kembali paragraf di atas dengan catatan Andre dan Adin digabung. Ya, jadi tadi kan begini kalimatnya ya. Saya punya seorang teman sekelas. Ini hanya menceritakan 1 orang. Nah, sekarang untuk tugas ini kalian tulis kembali tapi menjadi 2 orang. Jadi saya punya 2 orang teman kelas baru. Namanya bla 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 dan seterusnya. Ya, jadi kalian tulis kembali tapi disesuaikan. Kalau tadi hanya memperkenalkan 1 orang, sekarang memperkenalkan 2 orang. Jadi perhatikan bagian-bagian mana saja yang berubah, jangan sampai ada yang keliru. Nah, silakan diskusikan dengan teman dalam kelompok melalui grup WA kelompok masing-masing. Saya akan lihat bagaimana diskusi kalian. Saya akan lihat chat percakapan kalian di masing-masing kelompok untuk menilai keaktifan kalian. Kemudian salah satu, silakan yang tulisannya bagus, menulis hasilnya beserta nama kelompoknya di selembar kertas, kemudian difoto dan diunggah di grup WA kelompok masing-masing. Jadi saya akan mengoreksi dari situ, melihat prosesnya dan mengoreksi hasilnya melalui kelompok grup WA masing-masing. Baik, tambahan keterangan lagi. Nah, sekarang ada tambahan keterangan yaitu tentang noun phrase. Serangkaian kata yang membentuk satu kesatuan makna, itu namanya noun phrase. Contohnya a printer. Kalau hanya printer itu kata, tapi kalau a printer itu sudah menjadi noun phrase. Jadi kata yang sudah digabung dengan kata lain tapi membentuk satu kesatuan makna. Tambah lagi kata new, a new printer. Tadi hanya a printer, sekarang a new printer, printer baru, sebuah printer baru. Nah, sekarang a boy,
Ini kalau hanya boy itu hanya kata, tapi kalau a boy itu noun phrase atau frasa kata benda. A handsome boy, nah ini ditambah lagi kata sifat. A handsome boy, anak laki-laki yang tampan. Awas ini jangan sampai terbalik, karena saya masih sering melihat siswa yang menulisnya itu terbalik. Mau mengatakan beautiful woman, dia nulisnya woman beautiful. Dia mau menulis strong boy, tapi tulisnya boy strong, anak laki-laki yang kuat. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kata sifat itu ditulis di depan kata benda atau sebelum kata bendanya atau sebelum subjek dari noun phrase itu sendiri. Ya, jangan sampai keliru ada rumah tua, household. Yang benar adalah old house. Nah, berikutnya two handsome boys, dua anak laki-laki yang tampan. Ini penulisannya two handsome boys, jangan sampai two boys handsome, ya. Two handsome boys. Nah, sekarang contoh lain ini lebih kompleks ya, lebih rumit. Ini yang dicetak merah, ini semua namanya non phrase ya, beberapa kata tapi masih non phrase. Ini belum merupakan kalimat yang dicetak merah ini. Ini baru disebut kalimat kalau sudah digabung dengan yang tercetak hitam ini. Nah, ini non phrase yang agak rumit. The girl who is in front of the car is my sister. Gadis yang ada di depan mobil itu adalah saudara perempuanku. Jadi ini masih berfungsi sebagai subjek. Ini subjeknya panjang. Kalian jangan sampai keliru. Jangan sampai kalau kalian ditanya subjeknya mana hanya menyebutkan the girl. Tapi the girl who is in front of my car is my sister. Gadis yang ada di depan mobil itu. Ini merupakan rangkaian kata yang membentuk noun phrase. Kata who di sini tidak diartikan siapa, tetapi diartikan yang. Saya ulang, kata who di sini yang biasanya kan diartikan siapa kalau dalam kalimatannya, tapi di sini diartikan yang. Gadis yang di depan mobil itu adalah saudara perempuanku. Nah, berikutnya yang kedua. The dictionary that you borrowed yesterday is cheap. Kamus yang, nah di sini juga yang, kalau itu kan untuk orang biasanya, tapi kalau that ini bisa untuk orang, bisa untuk benda, walaupun lebih sering digunakan untuk benda. The dictionary, that di sini biasanya kan diartikan itu, tapi di sini diartikan yang, sama dengan who. The dictionary, kamus yang kamu pinjam kemarin itu murah. Kamus yang kamu pinjam kemarin itu murah. Jadi subjeknya mulai dari the sampai yesterday. Jangan hanya dictionary saja ya. Next sentence, the woman who wears red blouse is a receptionist. The woman who wears. Jadi wanita yang memakai blus merah itu adalah seorang resepsionis. Sama keterangannya dengan yang nomor satu ini, kita menggunakan who. Nah, sekarang contoh yang keempat. Nah, ini adalah contoh yang mirip dengan yang ketiga di sini. Artinya ya, artinya mirip, hanya kalimatnya saja yang sedikit berbeda. Wanita yang memakai. Nah, kata who wears ini bisa diganti dengan kata wearing ya. Who wears bisa diganti dengan kata wearing tanpa menggunakan who, tapi wear-nya ditambah kata akhiran ing. The woman wearing blue shirt. Jadi artinya sama ini ya, nomor 3 dan 4, contoh 3 dan 4 ini artinya sama, wanita yang memakai blue shirt, hanya bedanya ini belakangnya ini ya sedikit berbeda. Blue shirt, wanita yang memakai blue shirt, baju biru itu adalah seorang stewardess, orang pramugari. Next, the man, laki-laki itu standing, orang laki-laki yang sedang berdiri near the windows, di dekat jendela itu adalah Mr. Ahsan. Jadi saya ulang, semua yang dicetak berwarna merah ini semua merupakan bentuk dari noun phrase yang ini agak kompleks dibanding contoh yang sebelumnya.
tadi. Jadi dalam menerjemahkan juga kalian nanti harus tahu bagaimana menerjemahkan noun phrase. Dalam menulis juga terutama ini juga harus tahu bagaimana menulis noun phrase. Ini contoh yang sudah ada ini sebagai acuan untuk kalian nanti kalau membuat kalimat yang mirip dengan ini bisa susunannya kalian sesuaikan. Oke, sekarang penjelasan lain itu adjektif dan noun. Ya, ada adjektif dan noun ini. Adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda. Nah, saya akan membandingkan beberapa kata yang sangat berkaitan. Di mana di sini adjektifnya adalah long, nounnya length. Ini sama-sama bermakna panjang, tapi ini panjang sebagai kata sifat dan panjang sebagai kata benda. Lihat ejaan atau tulisannya beda. Di sini long, di sini length. Sekarang wide, luas. Ini juga width, luas. Ya, tulisan dan ucapannya berbeda. Ejaan dan ucapannya berbeda. Fungsinya juga berbeda. Karena ini kata sifat, ini sebagai kata benda. Berikutnya strong, nounnya adalah strength. Jadi ini adalah kata-kata benda yang merupakan bentukan dari kata sifat yang ada di depannya ini. Kemudian high, tinggi. Height, ketinggian atau tinggi. Next, deep, dalam. Depth, kedalaman. Sekarang beautiful, ini beauty. Ya, ini indah, yang ini keindahan. Jadi harus bisa menggunakan kata-kata ini dengan tepat, jangan sampai tertukar, yang mestinya adjektif malah pakai noun, yang mestinya noun malah pakai adjektif, jangan sampai tertukar. Gimana contoh penggunaannya sekarang? Nah, contoh penggunaannya ada kalimat the snake is very long. Ular itu sangat panjang. Kita gunakan kata long sebagai kata sifat. Atau it is a very long snake. Ini adalah ular yang sangat panjang. It is a very long snake. Nah, sekarang kalau kata benda, the length of the snake is 5 meters. Panjang dari ular itu 5 meter. Jangan sampai nanti kalian menggunakan kata the long of the snake. Harus the length of the snake. Ya, jangan sampai tertukar. Contoh berikutnya, the tower is extremely high. Menara itu sangat tinggi. Nah, sekarang high di sini kan jelas sebagai kata sifat, atau dalam kalimat bentuk lain, it is a very high, a very extremely, a very high tower. Maaf, saya ulang. It is a very high tower, atau it is an extremely high tower. Ini high sebagai kata sifat. Sebagai kata benda, tinggi dari menara itu adalah 75 meter. Kalau ini panjang dari ular itu, ini tinggi dari menara itu adalah 75 meter. Jangan sampai terbalik penggunaannya. Misalnya kalian gunakan the height, ini kurang tepat. Maka yang tepat adalah the height. Next, the well is very deep. Sumur itu sangat dalam. Atau it is a well deep. A deep well maksud saya. Well ini selain bermakna baik, juga bermakna kolam ya, sebagai kata benda. The well is very deep. Kolam itu sangat dalam. Jelas deep ini berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Sekarang kalau sebagai kata benda, the depth of the well, kedalaman atau dalamnya sumur itu adalah 50 meter. Jangan sampai kita menggunakan the deep seperti yang ini, di posisi ini. Kita harus gunakan the depth. Dalam dari atau kedalaman dari sumur itu adalah 50 meter. Baik, para siswa sekalian, itu sedikit review terkait dengan apa yang mungkin sudah kalian pelajari ya, bukan hanya mungkin, tapi saya yakin sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya bersama Bapak Ibu guru yang lain. Nah, maka saya harap dengan kalian membaca atau melihat tayangan ini, kalian bisa sedikit teringat kembali, atau saya harap malah bisa
memahami kembali dengan lebih mendalam tentang bahan-bahan yang harus kalian persiapkan untuk ujian praktik nanti. Oke, thanks for your attention. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. See you next time. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.